Ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar apa aja? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis, dinastinya, sistem kepercayaannya, hasil teknologinya, serta budayanya. Dan mungkin masih ada banyak lagi ya. Tunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke part selanjutnya. Oke ya, materi yang pertama yaitu peradaban kuno. Peradaban Tiongkok kuno atau peradaban lembah sungai kuning adalah peradaban bangsa Tiongkok yang muncul di lembah sungai kuning, Huanghe atau yang disebut Huanghe. Sungai Huanghe disebut juga sungai kuning karena membawa bumbu kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari Gunung Pengong dan dapat mengalir ke daerah pegunungan Tiongkok utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning pada daerah lembah sungai yang subur di bagian bangsa Tiongkok. Oke, jadi Cina atau Tiongkok merupakan salah satu negara yang mempunyai peradaban sejarah tertua dan juga tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan sekitar 10.000 sebelum Masehi dan berakhir sekitar 8.000 sebelum Masehi. Terdapat 4 dinasti, yaitu dinasti Xia, dinasti Zhou, dinasti Qin, dan juga dinasti Han. Setelah ini, kita akan membahas ke dinasti Xia terlebih dahulu. Setelah berakhirnya zaman prasejarah sekitar 2100 sebelum Masehi, Cina diperintah oleh rezim monarki yang bernama dinasti Xia. Nah, apa sih dinasti Xia itu? Oke, dinasti Xia merupakan dinasti pertama dalam catatan sejarah Cina atau Tiongkok. Wilayah kerajaan ini terletak di selatan provinsi Shanxi, beribu kota Yangzheng, yang sekarang berada di timur dari Dongfeng, provinsi Henan. Dinasti Xia didirikan dan dibentuk pertama kali oleh perkumpulan atau persekutuan suku-suku primitif yang bergabung membentuk aliansi sekitar 2100 sebelum Masehi. Dinasti Xia didirikan oleh salah satu anggota suku Xia yang bernama Yu Yang Agung. Ia sangat dihormati dikarenakan berbagai jasanya. Salah satu jasanya yang sangat berharga yaitu ia dapat mengendalikan banjir bandang yang meluap yang terjadi di lembah Sungai Kuning dan Yangtze dengan membangun kanal. Sehingga dia dipercaya oleh persekutuan suku sebagai orang yang layak menjadi pemimpin. Menurut kronologi tradisional Yuxin, dinasti Xia berkuasa sekitar 2205 hingga 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu dinasti Xia berkuasa antara tahun 1989 hingga 1558 sebelum Masehi. Namun, menurut kronologi Xia Shangzhou, dinasti Xia berkuasa antara 2060 hingga 1600 sebelum Masehi. Menurut catatan literatur kuno Tiongkok, sebelum berdirinya dinasti Xia, sering terjadi perang untuk memperebutkan kekuasaan sebagai pemimpin dari gabungan suku antara suku Xia dengan suku-suku di sekitarnya. Xia mulai berkembang sekitar zaman Kaisar Xuanzhou pada zaman legenda Tiongkok kuno. Banyak catatan literatur kuno mencatat keberadaan suku Xia pada masa Kaisar Xuanzhou. Di antaranya Shiji, Xia Bezi, dan Dadali Jixi mengatakan Yu adalah cucu dari Xuanzhou, tetapi ada catatan literatur lain yang mengatakan Yu adalah cucu generasi kelima dari Xuanzhou. Dari catatan-catatan literatur tersebut menunjukkan bahwa suku Xia kemungkinan besar adalah salah satu keturunan Xuanzhou. Nama Yu yang Agung pertama kali muncul pada bejana-bejana dari zaman dinasti Shu Barat, yaitu sekitar 1046 hingga 771 sebelum Masehi. Sistem perpolitikan pada waktu itu adalah perserikatan suku yang mendiami lembah Sungai Kuning dengan kekuasaan tertinggi di tangan kepala suku atau raja. Kehidupan sosial di era dinasti Xia dibedakan menjadi 4 kelas berbeda, di mana kelas tertinggi adalah raja dan dianggap sebagai keturunan surga. Kelas kedua diisi oleh pembantu raja yang biasanya dari keluarga raja sendiri. Kelas ketiga adalah petani yang mengelola ladang milik raja. Dan kelas terakhir adalah para buruh yang biasanya diisi oleh kaum perempuan yang bekerja di dapur, membersihkan, membuat anggur, dan menenun. Pada masa dinasti Xia, masih belum mengenal uang dalam sistem perekonomiannya. Dan ekonomi yang dijalankan masih dengan cara tukar-menukar atau barter.
Di samping itu, masyarakat Xiang masih menyembah roh leluhurnya. Sebagian ada juga yang sudah mengenal menyembah dewa-dewa. Salah satu penemuannya yang berkontribusi besar dari dinasti ini adalah ditemukannya kalender pertama yang menggunakan biduk untuk menentukan tanggal dan bulan untuk menghitung masa panen dan masa bercocok tanam di ladang. Mereka juga dapat membuat sistem irigasi untuk ladang pertanian mereka agar terhindar dari kekeringan di musim kemarau. Selain itu pula, sudah dapat menghasilkan alat untuk memproses perunggu. Orang-orang Xia juga sudah bisa membuat anggur dan alkohol mereka sendiri. Sedangkan untuk pengrajin, mereka sudah dapat membuat tembikar berupa vas dan juga pot. Itulah tentang dinasti Xia. Kita akan lanjut ke dinasti yang kedua, yaitu dinasti Zhou. Dinasti Zhou merupakan dinasti yang berumur panjang atau terlama memerintah di Cina dalam sejarah, yakni dari tahun 1046 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi, atau sekitar 790 tahun. Pendiri dinasti Zhou adalah Zhou Wuyang atau Jifa, yang merupakan anak dari Zhou Wenwang, yang di dalam kepercayaannya pada masa era dinasti Zhou, dia dianggap sebagai dewa. Dinasti Zhou juga terkenal karena pencapaiannya dalam bidang filsuf seperti Laozi, Kongfuzi, dan Mengzi. Secara tradisional, dinasti Zhou dibagi menjadi 4 periode, di antaranya Zhou Barat, Zhou Timur, Shunyu atau zaman musim semi dan gugur, dan Zhangguo atau masa perang antar negeri. Masa dinasti ini juga dikenal dengan nama The Age of Feudal State atau zaman menengah. Periode Zhou dalam sejarah Cina dikenal sebagai periode pembentukan kebudayaan Cina dan bisa dikatakan zaman di mana sejarah Cina mulai tercatat dengan baik. Oke, kita lanjut ke dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Qin. Sebelumnya, Tiongkok dikuasai oleh dinasti Zhou yang merupakan dinasti terlama di sejarah Tiongkok. Masa ini, kelinisan Tiongkok mulai berkembang. Dinasti Zhou berakhir ketika Yingxing menaklukkan berbagai kerajaan dan suku di Tiongkok, menyatukan mereka menjadi satu kekaisaran nasional dan mengangkat dirinya sebagai kaisar dengan gelar Qin Shi Huang atau kaisar pertama. Kaisar Qin Shi Huang menggantikan sistem feodal dengan pemerintahan unitaris yang terpusat. Kekuasaan kaisar bersifat absolut, dengan para menteri yang hanya dapat memberikan nasihat tanpa hak memutuskan kebijakan. Pemerintahan dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Dalam upaya melindungi wilayahnya dari serangan bangsa dari utara, Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan tembok besar Tiongkok yang mencapai panjang 6.400 km. Pembangunan baru selesai pada masa dinasti Ming sekitar abad ke-14 Masehi. Dinasti Qin hanya bertahan selama 37 tahun. Qin Shi Huang digantikan oleh putranya Qin Ershi yang dikenal sebagai Kaisar Geo. Oke, kita ke dinasti terakhir, yaitu dinasti Han. Dinasti Han dibagi dalam periode Han Barat dan Han Timur. Dinasti Xin menandai berakhirnya dinasti Han Barat yang dilanjutkan dengan dinasti Han Timur. Ibu kota Han Barat adalah Chang'an atau ibu kota Han Timur adalah Luoyang. Awalnya, Liu Bang, Kaisar Geo, membagi negara ke dalam beberapa negara bagian feodal dengan maksud memuaskan para pemimpin negeri yang bergabung dengan saat perang Chu Han. Namun kemudian dia berhasil memusatkan kekuasaan sepenuhnya di tangannya sendiri. Kebijakan yang dibuat oleh Kaisar Shi Hangti dilanjutkan pada masa dinasti Han berkuasa. Wilayah Tiongkok semakin bertambah luas.
Kekuasaannya meluas sampai ke daerah-daerah yang sekarang disebut dengan Korea, Vietnam, dan Asia Tengah. Kali ini kita akan membahas sistem kepercayaan dan religinya. Sebelum lahir dan tersebarluasnya ajaran Konfusius dan Mencius, bangsa Tionghoa menganut kepercayaan terhadap dewa-dewa. Pada perkembangan selanjutnya, mereka juga percaya akan kehidupan di alam baka. Nah, terus berkembang lagi ke masa dinasti Qing. Mereka tidak lagi disertakan dalam makam kaisarnya, tetapi diganti dengan patung manusia yang berpakaian prajurit. Kepercayaan yang dianut pada masa Tiongkok kuno adalah kepercayaan pada kekuatan alam yang disebut dengan yin dan yang. Yin itu lambang kelemahan dan yang itu lambang kekuatan. Kedua kekuatan ini harus selalu dalam keadaan yang seimbang dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kelestarian dunia. Kemudian saya menjelaskan hasil-hasil budaya dan peradaban Tiongkok kuno. Ada 3. 1. Lao Tse mengajarkan bahwa di dalam kehidupan terdapat semangat keadilan dan kesejahteraan yang bersifat abadi yang disebut dengan Tao. Ajaran Lao Tse lebih dikenal dengan ajaran Taoisme. Inti ajarannya adalah agar manusia menyerah pada nasib. Tao dipercaya memiliki kekuatan untuk mengatur segalanya dan karenanya tujuan hidup manusia hendaknya diselaraskan dengan Tao. Selanjutnya ada Konghucu, sering juga disebut dengan nama Konfusius. Ajarannya berkembang pada masa pemerintahan dinasti Han. Hanya banyak mengatur tentang etika dalam keluarga dan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Manusia pada hakikatnya dapat diajari untuk menjadi warga masyarakat yang teratur, yang peduli dengan sesama dan tidak sibuk untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Masyarakat merupakan kumpulan keluarga dengan ayah sebagai pemimpin, sehingga anak-anak harus patuh dan menghormati ayahnya. Sementara itu, ayah berkewajiban untuk mengurus anak-anaknya dengan baik. Hubungan negara dengan rakyat oleh Konghucu diibaratkan sebagai hubungan ayah dengan anak di dalam keluarga. Raja adalah bapak dan rakyatnya, sehingga seorang raja berkewajiban menyejahterakan dan melindunginya. Sebaliknya, rakyat harus hormat dan patuh kepada rajanya. Bagaimana agar orang tua dan kaum lanjut usia diperlukan dengan penuh hormat dan pengertian. Selanjutnya ada Fungsi atau Mencius, adalah murid Konghucu. Ada beberapa hal dari ajaran sebelumnya yang tidak disepakati. Mangti berpendapat bahwa ajaran sang guru lebih banyak memihak kaum bangsawan. Menurutnya, rakyat adalah unsur yang paling penting bagi sebuah negara, sehingga raja sudah seharusnya untuk tidak bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jika itu terjadi, raja harus diperingatkan dan dapat hukuman dengan diturunkan dari tahtanya. Masuk ke teknologi Tiongkok kuno. Teknologi Tiongkok kuno itu ada beberapa teknologi, tapi di sini aku bakal nyebutin 3 untuk kalian. Yang pertama ada penggunaan kertas, tinta, dan mesin cetak yang telah berkembang pada zaman pemerintahan Kaisar Hanwudi dari dinasti Han. Dan yang kedua itu ada penggunaan pupuk dalam pertanian dan pengolahan industri tanaman kedelai seperti kecap, tahu, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada meramu obat-obatan yang terbuat dari tanaman herbal. Kalau warga Tiongkok kuno juga masih menggunakan tradisional seperti pijatan dan jarum suntikan. Nah, itu dia teknologi Tiongkok kuno yang aku sebutin.